Oke, ini menjadi salah satu juga yang terus dikumpulkan oleh Mas Roy Suryo. Oh iya, jadi kan sekali lagi namanya itu kan satu proses edukasi, proses pembelajaran kampus. Sekali lagi kalau ini semua pernah belajar ya, sampai menulis skripsi dan diwisuda dengan benar, itu harus urut. Tidak begitu saja tiba-tiba terbit ijazah. Ijazah bisa saja terbit ya, tapi mungkin itu aspal, asli tapi palsu. Mungkin juga tidak dari UGM, tapi dari UPP. Universitas Pasar Pramuka, ya itu kita bisa pesen di situ, gitu loh. Dari mana? Sayang Pasar Pramukanya udah kebakaran. Nah, ya, tunggu dulu. gitu. Tudingan ini dari mana nih? Buktinya apa? Ada, itu sudah terjadi. Makanya tudingan itu benar atau enggak? Saya mohon kepolisian menyidik itu ya, menyelidiki itu. Karena ada yang mengucapkan, seorang kader senior sebuah partai, ada tokoh mantan pejabat publik, Gubernur Lemhanas, yang itu mengucapkan. Dan tadi siang, ini informasi terbaru nih, baru CNN yang dengar. Tadi siang yang bersangkutan di Semarang tidak menolak statement itu, ya orang sebut ya mantan gubernur Lemhanas tidak menolak itu, dan disebutkan juga nama-nama orang di situ, ada 6 orang yang disebut, ada Andi, ada Widodo, ada siapa. Tidak menolak atau no comment? Tidak menolak, karena dia bilang saya kenal dengan Victor gitu, kemudian saya tahu peristiwa itu, saya ikut mengantar gitu ya, jadi clear banget gitu statementnya. Ya kalau Victor saya juga kenal ya, dari 2014. Jadi Victor ini kalau kita ngomong dia akan lakukan apapun untuk sesuatu. Udah ini clear. Victor itu teman saya. Ya, jadi contohnya di kantor staf presiden dia bilang, bro, kita pakai telepon ini untuk nelpon pengusaha. Itu Victor, bos. Oke. Jadi kita disclaimer ini ya. Gak apa-apa. Ini biar aja nanti. Karena yang bersangkutan tidak hadir di sini ya. Yang bersangkutan tidak hadir di sini ya. Jangan. Ini pernyataan saya. Bisa saya pertanggungjawabkan. Ya tulis kalau pertanggungjawabkan. Anda nggak usah ngatur ya. Enggak, itu saya bicara mengenai kalau Victor itu sudah ada di media massa, ya, bisa Victor dipercaya. itu Kalau kawan ini kan saya. Victor itu kawan saya, Mas Roy. Anda nggak usah ngatur. Loh, ya kan? Biar saya Anda bicara. Nggak ngatur saya bicara sebebas. Anda nggak punya hak nggak ngatur saya. Ya Anda nggak bisa mengatur saya. Saya mau ngomong mengenai Victor. Ya sudah. Ya tapi kan itu kan belum ada di media massa. Anda siapa gitu loh. Sekarang saya bicara mengenai saya Victor. bicara kampus, makanya saya bilang kampusnya kalau UGM itu jadi jelas. Victor itu bukan kawan kampus saya Ruko yang sejak sudah lama. ditutup. Ya. Bukan kampus Ruko yang sudah ditutup. Saya S2, kau nggak usah ngomong S2-nya mana? S2-nya mana? Saya di Payana sekarang. Oke. S1-nya mana? Udah ditutup kan? Kampusnya udah ditutup kan? Baik. Tapi saya kan lulus asli. Emang kenapa? Baik. Ngomong pribadi. Oke, kita tidak masuk ke ranah pribadi. Lah makanya kamu juga jangan melulu saja. Kau ngambil panci-panci di mana? Kau ngambil panci. Itu Bang, itu udah ada. Kau ngambil panci. Kudet, kurang update. Kau ngambil panci-panci 2 truk bawa ke rumah kamu di Jogja. Bapak, kita ingin diskusinya lebih mencerahkan. Ini bodoh banget ini. Orang ini kudet Mas Roy mohon dijaga kata-kata. Bawa panci. Enggak ada itu. Udah ada putusan pengadilan. Udah ada putusan pengadilan dan saya menang. Oke, baik. Tunggu dulu. Oke. Kau yang bodoh. Bapak. Oke. Nggak kondusif, saya harus jeda. Kami akan kembali sesaat lagi di Prime News. Tetap bersama kami. Itu ada putusan pengadilannya. Di channel video ini nanti di sini kita lihat cuplikan video yang sangat menarik. Namun di sini disampaikan para netizen Sylvester berlagak suci sebut-sebut Bang Victor telepon penguasa, padahal dirinya sendiri lebih parah. Nah mantap, Mas Roy berani melawan Sylvester yang arogan. Komisaris yang digaji pakai uang rakyat tapi kerjanya hanya membela keluarga Jokowi. Nah teman-teman, kami sebagai rakyat tidak ikhlas. Hai Sylvester, rakyat sudah tahu kalau kamu itu tidak punya bahan dalam berdebat, modalmu cuman arogan dan menghina fisik lawan keluar garis dari masalah yang dipermasalahkan. Nah Sylvester sekolah ulang telah atau reinkarnasi biar sadar kalau debat malah ngeloyor kemana-mana sampai masalah panci yang semua udah tahu kata-katanya nggak benar. Ya begitulah kualitas etika dan intelektualitas dari para penyembah Joko Widodo Mulyono, asam mengap dan suka ngancam lawan debatnya. Sylvester kalau diskusi langsung emosi saja. Sylvester arogan sekali, kayak udah jagoan aja, itulah penjilat asli, takut jabatannya hilang. Nah, tangkap saja kalau ada yang telah menghina TNI. TNI sangat dicintai oleh rakyat Indonesia, hidup TNI dan NKRI maju terus pantang mundur. Nah, saya mengapresiasi Roy Suryo, saya mendukung Roy Suryo terus lawan orang-orang yang merusak negara ini. Klomo Buzzer Mulyono ingin, jangan takut Roy, kami ada di belakang, jadi warga dan taat konstitusi, taat ayung hukum.
Nah, Sylvester ini moral, akhlak, etika, adab, sopan santunnya rusak bobrok. Bravo Bang Roy Suryo, lawan terus Sylvester manusia arogan. Nah, mantap Pak Roy Suryo CS, maju terus demi kebenaran. Kami mau kenal atau tidak bukan urusan Bang Roy Suryo CS. Penting Bang Roy Suryo CS katakan sesuai dengan rakyat sudah mendengar dari orang yang menyampaikan berita itu. Maju terus Pak Roy Suryo CS, memperjuangkan kebenaran. Semua sudah tahu bagaimana situasi ijazah si Jokowi itu, mulai dari daftar si Penmaru, transkrip nilai tempat KKN, foto ijazah, banyak lagi. Udah jelas sama palsu, tapi ono bela matian. Kok mau membela, pasti ada sesuatu. Kalau nggak ada imbalan, apa mau berkelahi dimanapun. Nah, diwawancarai memang betul tidak pernah datang ke pengadilan. Nah, teman-teman, aku salut sama Roy debat sangi, tapi selalu ketawa padahal lawannya emosi. Nah, hajar Bang Roy si Plester Guding kalau debat memalukan, S2 dari UPP. Nah, ungkap demi keadilan buat bangsa dan negara. Negara kita adalah negara maju juga. Sylvester kalah argumen, malah nyerang pribadi. Begitulah dunia ini penuh dengan sandiwara. Nah, wajar Sylvester emosi karena yang lawan debatnya omong-omong tanpa data. Sylvester di saat debat bawa otak, salah. Sylvester di saat debat bawa otot, benar. Nah, inilah salah satu contoh tontonan yang memalukan yang disaksikan rakyat Indonesia saat ini. Nah, teman-teman, Sylvester selalu memperdengarkan kebodohan dalam setiap debat dengan siapapun. Kalau sudah kalah debat, ya begitulah Sylvester terus jual rusak sentul, artinya satu ngalor yang satu ngidul. Kalau kalah, ya begitulah. Kondisi adu domba, ada yang tertawa, ada yang menangis, menonton yang mengadukan, yang adu tidak sadar bahwa dirinya sedang diadu, kemudian dan dipertontonkan secara publik. Nah, rakyat menginginkan penjilat seperti sejenis Sylvester harus dihukum karena merusak dengan menghalangi kebenaran. Makin kesini, posisi buzzer justru melebihi suara anggota DPR yang mengaku wali kota, wakil rakyat. Nah, berlarut-larut kadus ijazah ini gegara ketidakjujuran kampus UGM. Ngaku saja S2, ditanya kuliah di mana malah emosi sebab cuman akuan S2-nya. Nah, di sini lagi teman-teman disampaikan, inilah termulkalah debat emosi, arah omongannya entah kemana. Kebohongan akan menghancurkan orang yang melakukan, bahkan sampai hina. Dia akan menerima sanksi, pihak kejari Jaksel harus segera meringkus. Nah, teman-teman, kita melihat di sini lagi keras kepala orang ini. Tidak cocoknya tampil di media omongan ngawur emosi. Sylvester, kamu kalau debat bawaannya marah terus, malah nyerang personal, otakmu kosong, nggak usah isi kau Sylvester. Semua termul yang membela Mulyono memang selalu ribut dan dalam setiap acara debat. Nah, Sylvester ini selalu meremehkan orang, tak punya adab. Memangnya dia itu siapa? Saya cuma punya ijazah diploma D2, tapi saya bangga karena asli. Ya, di sini lagi para lulusan ruko yang sudah ditutup sok pintar. Nah, teman-teman, ternak otak dan ada namun tidak bisa mikir. Namanya juga peliharaan, biasanya cuma ngamuk. Semua gabung Plester, anak-anaknya dan cucu-cucunya punya sifat kecerdasan dan watak yang sama persis dengan yang dibelanya. Kami masyarakat terus mengikuti, memantau untuk mengetahui kebenaran. Yang bohong tidak jujur kalau terbukti akan selama disumpahi masyarakat. Mau panci bocor, mau muka tembok, mau getel kosong, mau ember pecah, emangnya kami pikiran Sylvester bisa mempertanggungjawabkan demi kebohongan. Benar juga Mas Roy Suryo, ngapain kuliah habis ini duit hanya untuk mendapatkan selembar ijazah? Pergi aja ke pasar pramuka pojok, rupanya dokumen jenis apapun bisa dibikin di sana. Nah, masih diundang aja, itu manusia yang nggak punya pengetahuan. Sylvester ini kalau udah kalah berdebat pasti menyerang pribadi lawannya karena wawasan dan pemikirannya nol besar. Nah, semua perilaku di atas selalu jadi catatan berpihak ke yang salah atau yang benar. Nah, termul dalam setiap diskusi hanya emosi saja, tidak pakai data. Mohon maaf Pak Roy Suryo, sebaiknya jika menanggapi, menjawab dan mengklarifikasi terhadap sistemen lawan debat,
nggak pakai ketawa potkus, dan jawab dengan tegas sesuai dengan fakta dan pendapat Bapak. Roy Suryo orang cerdas, kalau lawan dia nggak cerdas ya ribet harus modal ngotot. Susah kalau berdebat sama lulusan universitas ruko. Jadi universitas yang nggak ada kampusnya jadi kehilangan kampus, sarjananya jadi gampang emosional saja. Petunjuk sudah jelas mana yang debat pakai akal sehat dan mana yang debat pakai hawa nafsu. Kalau golongan Mulyono biar gimana akan benar omongannya, karena memang segi ilmu juga nggak jelas. Di sini kita bisa menilai saja. Nah, lawan terus penjilat demi jabatan dan uang, masyarakat tak tahu mana yang benar. Maklum kuliah di ruko ya, ngomongannya nggak ada etika sama sekali. Tolong medsos nggak usah undang Sylvester, nggak ada ilmunya. Begitulah termul penjilat asal sudah dapat komisaris langsung menyala. Sylvester itu penjilat demi membela junjungnya, apapun dia lakukan walaupun salah. Ya, teman-teman, sekian pembahasan kita pada hari ini. Teman-teman, terima kasih. Salam NKRI harga mati.